Selamat pagi, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi, dan kita semua, saya yakin, berada di rumah. Tetapi baik kita memulai hari yang baru ini di tempat kita masing-masing dengan membuka hati bagi firman kehidupan. Hari ini saya mengajak kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Allah yang diwartakan oleh Bunda Gereja yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai ayat 20. Saya bacakan perikopnya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan malam terakhir, sebagai seorang guru, bahkan maha guru, Yesus melakukan hal yang unik. Uniknya karena guru yang biasanya dihormati, bahkan disegani. Kita pernah mengalami pendidikan, khususnya yang sudah dewasa sekarang, bagaimana kita menghargai dan menghormati guru kita. Tetapi terhadap para muridnya, Tuhan Yesus melakukan hal yang unik. Ia membasuh kaki para muridnya. Ya, tentu Simon Petrus sebagai ketua kelas di antara para murid, tanda petik protes. Dia tidak mau hanya dibasuh kakinya, tapi juga mau seluruh tubuhnya. Karena bagaimana mungkin seorang guru membasuh kaki murid-muridnya? Maka dalam Injil hari ini kita mendengar setelah membasuh kaki para muridnya, Tuhan Yesus selalu menjelaskan dengan bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, adapun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ini paham umum. Ini opini yang ada di tengah masyarakat pada umumnya, bahwa pimpinan atau orang yang lebih tinggi jabatannya, yang lebih tinggi kekuasaannya, pasti punya otoritas terhadap semua yang menjadi bawahannya. Maka tidak mungkin bawahan itu lebih tinggi kuasanya daripada atasannya. Tidak mungkin staf akan memerintah bos. Ini yang konkret terjadi. Tapi Tuhan Yesus membalik semua itu. Sebagai guru, ia tidak hanya mengajar, tetapi ia menunjukkan teladan. Sehingga para murid akhirnya tercelikkan benaknya, pikirannya, dan diterangi hatinya oleh teladan yang diberikan oleh sang guru. Bukan hanya mengatakan apa yang baik, bukan hanya Yesus mewartakan apa yang benar, bukan hanya mewartakan apa itu cinta kasih, tapi Tuhan Yesus menunjukkan apa itu mengasihi, apa artinya melayani. Bahkan dia merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Karena itulah Tuhan menggarisbawahi, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Karena saudara-saudaraku yang terkasih, tidak cukup kita hanya mengetahui bagaimana kerendahan hati itu, bagaimana pelayanan itu. Belum cukup. Orang justru menemukan kebahagiaan ketika ia mampu mempraktekkan pengetahuannya itu. Jadi apa yang menjadi pemahamannya, apa yang menjadi informasi yang ada dalam akal budinya, meresap turun ke dalam hatinya dan diwujudkan dalam aksi yang konkret. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mengajarkan dan meneguhkan pengajarannya dengan contoh atau teladan yang konkret. Sehingga benarlah pepatah klasik yang mengatakan, kata-kata mengajarkan, tetapi perbuatan atau teladan meyakinkan. Verba docent exempla trahun. Kata-kata mengajarkan, tetapi teladan meyakinkan. Dan orang yang berbahagialah orang yang mampu melaksanakan, menerapkan apa yang diketahuinya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini kita mengetahui pengajaran Tuhan Yesus, mana Ia menunjukkan kita melayani dan membalik paradigma kita, bahwa bukan yang bawahan yang harus melayani atasan, bukan yang muda mesti pertama-tama melayani yang tua, tetapi justru pemimpin, justru atasan, justru yang punya kuasa menunjukkan sikap pelayanan, kerendahan hati, dan pemberian diri yang tulus dengan penuh cinta kasih yang menemukan kebahagiaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari di tengah situasi sekarang kita dalam tanda petik terkurung di karantina di rumah, tapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mewujudkan ajaran Tuhan, saling melayani, saling mengasihi, bukan hanya mengetahui ajaran tentang cinta kasihnya, tapi sekarang saatnya kita mempraktikkan satu sama lain, mungkin terhadap istri atau terhadap suami, terhadap mertua, atau bahkan terhadap anak yang kita lupakan karena kesibukan kita selama ini. Ini saatnya kita di rumah, kita saling melayani. Maka kalau kita sudah mengetahui ini, belum cukup. Kini saatnya lakukan, sehingga terpenuhilah sabda Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan memberkati kita semua.